Publik masih saja bertanya-tanya apakah Ane Ratna Mustika sekarang aktif kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebab di pemilu legislatif 2024 yang lalu, mantan Bupati Purwakarta itu terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar di Dapil 10 meliputi Kabupaten Purwakarta dan Karawang. Jawabannya tentu saja tidak, sebab persyaratan mencalonkan kepala daerah adalah harus mundur dari jabatan pemerintahan termasuk sebagai anggota dewan. Pada waktu itu, demi bertarung di gelanggang Pilkada Purwakarta, Ane Ratna Mustika rela menanggalkan jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah ia raih dengan penuh perjuangan. Ane yang mantan Bupati Purwakarta rupanya masih berhasrat untuk ikut kontestasi Pilkada Purwakarta, memperebutkan jabatan bupati, sekalipun di lapangan ia harus berhadap-hadapan dengan calon yang kuat, termasuk calon yang diusung oleh mantan suaminya, Kang Saipul Bahri Binjen. Dalam gelaran Pilkada Purwakarta, Ane yang didukung oleh Partai Golkar, PDIP, PPP, dan partai non-parlemen lainnya nyatanya harus menelan pil pahit kekalahan. Ia tumbang di bawah keperkasaan rivalnya, Om Jen, juga calon-calon lainnya. Ia memperoleh ranking suara paling buncit, yaitu 7% lebih. Kekalahan ini tentu saja di luar prediksi banyak pihak, utamanya soal raihan yang hanya memperoleh suara 7%. Sebab bagaimanapun, ia adalah petahana yang juga dalam rentang waktu yang belum lama ia sudah memenangkan pertarungan legislatif dengan raihan suara yang cukup signifikan. Banyak pengamat dan pemerhati politik kaget dengan raihan suara Ane yang seorang petahana namun hanya memperoleh 7% suara saja, suatu angka kecil dan di luar dugaan. Pada pemilu legislatif lalu, Ane Ratna Mustika memperoleh 113.616 suara dari 2 kabupaten, yaitu Karawang dan Purwakarta. Perolehan suara itu sekaligus yang tertinggi di partainya, disusul oleh Hajah Sri Rahayu Agustina Sarjana Hukum dan Teh Gina. Perolehan suara itu pula yang menghantarkan Ane Ratna Mustika menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun, alatan ia mencalonkan bupati, ia mundur dari DPRD Provinsi Jawa Barat, lalu digantikan oleh peraih suara terbanyak kedua, yaitu Teh Sri Rahayu sebagai pengganti antar waktu. Kini, resmi sudah pengganti Ane Ratna Mustika menduduki gedung DPRD Provinsi Jawa Barat setelah dilantik pada tanggal 20 Desember yang lalu. Teh Sri Rahayu Agustina bersama 5 anggota pengganti antar waktu lainnya dilantik di Bandung. Mereka mengucap janji dan sumpah. Sebagaimana diketahui, Sri Rahayu Agustina adalah kader Golkar yang juga aktif di sayap Soksi. Ia wanita aktif yang karirnya cukup moncer. Sebelum dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ia adalah ketua DPRD Kabupaten Karawang. Namun saat bertarung di internal partai untuk meraih kursi legislatif, Teh Sri kalah jauh sama perolehan suara mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika. Teh Sri hanya memperoleh suara 26.000 suara saja. Tetapi nasib manusia siapa yang sangka, meskipun kalah bertarung, rupanya ia ditakdirkan Tuhan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang menggantikan Ane Ratna Mustika. Teh Sri tidak pernah kepikiran untuk menjadi anggota DPRD Jabar setelah sebelumnya ia dinyatakan tidak memenuhi perolehan suara untuk lolos ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun, alatan ambu Ane Ratna Mustika kesengsrem untuk memperebutkan kursi Purwakarta satu lagi. Akhirnya kursi legislatif Jabar kosong dan secara undang-undang yang berhak menduduki posisi kursi tersebut adalah dirinya yang meraih peringkat kedua suara di internal partai. Selepas dilantik, Teh Sri mengucapkan rasa syukur kepada keluarga, pendukung, termasuk kepada tim sukses. Ia juga akan bertekad untuk menjadi jembatan kepentingan warga dan memperjuangkan segala aspirasi rakyat Jawa Barat,
khususnya dapil pemilihan ia sendiri, yaitu di Karawang dan di Purwakarta. Jadi kalau sampai sekarang masih ada yang bertanya soal jabatan Ane Ratna Mustika di DPRD Provinsi Jawa Barat, maka jawabannya sudah jelas bahwa Ane Ratna Mustika sudah diganti oleh peraih suara terbanyak kedua di internal partainya, yaitu oleh Teh Sri Rahayu Agustina. Kekalahan Ane di Pilkada Purwakarta juga hilangnya jabatan sebagai anggota DPRD Jabar menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa jabatan itu hanyalah amanah yang bisa saja hilang dari seseorang atau malah datang kepada seseorang. Ane Ratna Mustika yang pada 5 tahun terakhir berkuasa di Purwakarta dengan segala sepak terjangnya, kini ia tak lagi menggenggam kekuasaan itu. Ia tidak lolos menjadi Bupati Purwakarta, ia hanya memperoleh suara 7% saja. Sementara jabatan anggota dewan yang sebelumnya ia raih dengan cukup gemilang juga harus ia tanggalkan alatan hasrat berkuasa untuk menduduki Purwakarta 1. Ia tak lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nasib memprihatinkan ini tentu saja bisa dipelajari dan dievaluasi bahwa perhitungan politik kita kadang belum matang dan masih emosional. Gerak langkah politik memang dinamis, namun tanda-tanda untuk mengambil keputusan sesungguhnya bisa dibaca dari beberapa tanda. Bahwa atmosfer dukungan, loyalitas tim, sokongan amunisi, termasuk hasil survei, sesungguhnya bisa dijadikan referensi bagi langkah-langkah politik kita. Sebab kalau hanya mengandalkan nafsu, emosi, semua orang merasa yakin dan percaya diri bahwa ia mampu dan percaya bisa memenangkan pertarungan. Namun, antara cita-cita ideal, harapan dan angan-angan kadang bisa bertolak belakang. Semua hal bisa terjadi tanpa diduga. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sejago apapun kita. Oleh sebab itu, ada peribahasa dalam bahasa Sunda untuk menggambarkan kehilangan jabatan Ane Ratna Mustika dari legislatif dan eksekutif, yaitu moro julang ngalepaskeun pesing. Julang itu burung besar, sementara pesing itu hewan kecil dan kurang berarti. Kaitan dengan peribahasa itu, kita mengejar sesuatu yang besar yang belum bisa kita dapat, sementara hal kecil yang kita miliki kita abaikan dan tidak kita syukuri. Akhirnya kita tidak mendapatkan kedua-duanya, tidak mendapatkan apapun. Semoga kita semua bisa belajar dari masa lalu, dari orang-orang besar, dan dari mereka yang sukses dan kalah.